Bismillah, baik mahasiswa semua, kita lanjutkan topik yang sudah kita bahas sebelumnya terkait benih, mutu benih, dan pentingnya pengujian terhadap benih. Pada sesi ini kita akan membahas nantinya proses memproduksi benih. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa benih yang dihasilkan oleh seorang pemelihara tanaman dia memiliki nilai yang lebih, baik itu sifatnya, keunggulannya, seperti tinggi produksinya, memiliki ketahanan terhadap hama penyakit, keunikan dari tanaman itu sendiri, dan memiliki mutu yang lebih baik. Nah, mutu benih yang dihasilkan oleh pemelihara tanaman ini harus dipertahankan sampai diperoleh atau sampai di tangan petani. Dan menjaga mutu ini mulai dari breeder seed atau benih penjenis yang dihasilkan oleh pemelihara tanaman di Balai Penelitian Tanaman, menghasilkan benih dasar atau foundation seed berbanyak nantinya oleh Balai Benih Induk, kemudian menghasilkan kelas benih berikutnya, benih pokok atau stock seed diperbanyak oleh BBI maupun produsen benih lainnya baik swasta, petani penangkar benih, kemudian dihasilkan benih sebar. Dalam menghasilkan benih berupa biji ini dari tanaman padi, palawija, dan sayuran, kemudian benih selain biji umumnya untuk tanaman buah-buahan. Terdapat beberapa proses yang berbeda kedua benih, tapi keumumannya sama, yaitu ada pemeriksaan lapangan. Diuji dia belum dilabeli sebagai benih yang bersertifikat. Nah, perbedaannya pada slide ini yaitu pada benih selain biji tidak ada uji laboratorium. Kebanyakan benih tanaman buah-buahan ini seperti grafting dan okulasi, ini tampak langsung di lapangan. Alur proses sertifikasi benih ini diawali dari identifikasi varietas atau calon pohon induk, sifat apa yang mau diambil untuk menghasilkan benih. Pengujian di lapangan akan dicocokkan kembali dengan sifat dari indukan. Ini yang mensyaratkan benih murni tersebut. Murni diturunkan sifatnya dari indukannya, baru dia diberi label benih sertifikat. Silakan saudara simak penyampaian produksi benih sumber dari Litbang Pertanian, dalam hal ini lokasi di Balit Kabi, Balai Penelitian Tanaman, Kacang-kacangan dan Umbi-umbian. Kedelai dikenal sebagai tanaman daerah subtropik, namun di Indonesia yang beriklim tropis, tanaman kedelai telah lama dibudidayakan oleh para petani. Walaupun telah lama dibudidayakan, pengembangan tanaman kedelai saat ini masih terkendala oleh penyediaan benih bermutu bagi para petani. Benih sebar kedelai diproduksi oleh para penangkar benih kedelai. Benih sebar tersebut berasal dari benih penjenis atau BS yang diperoleh dari Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi atau Balitkabi di Malang, Jawa Timur. Badan Litbang kaitannya dengan renaksi bukit tinggi yang terkait terutamanya dengan kedelai tadi adalah menyediakan benih sumber BS 12 ton dan FS 55 ton. Nah, implementasinya produksi benih sumber BS dan FS di Badan Litbang itu adalah dilaksanakan oleh satu unit namanya UPBS. Proses-proses berikutnya, penangkaran dari FS menjadi SS, SS menjadi ES ini bisa berjalan dengan lancar, maka saya yakin bahwa kebutuhan benih 54.000 ton tadi bisa tercapai. Terkait dengan hal tersebut, maka pihak-pihak yang terkait dengan produksi benih kedelai ini perlu digerakkan. Misalnya penangkar benih, pihak swasta termasuk BBI, BBU ini secara masif harus digerakkan untuk memproduksi benih sehingga apa yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan 54.000 ton tadi bisa tercapai. Untuk memproduksi benih sebar yang akan ditanam oleh petani, para penangkar benih harus melakukan beberapa tahapan dalam proses produksi, mulai dari persiapan lahan, penggunaan benih, pemeliharaan, hingga panen dan pasca panen. Penangkar benih yang akan memproduksi benih harus menggunakan benih unggul dan bermutu yang bersertifikat. Jika penangkar benih memproduksi benih sebar, maka benih yang dipakai harus berasal dari Balai Benih Induk atau BBI
Balai Benih Utama atau BBU, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP atau BUMN dan swasta. Untuk memproduksi benih, penangkar itu harus menggunakan benih yang bermutu. Benih yang bermutu itu diimplementasikan dengan benih yang berlabel. Artinya benih berlabel itu memenuhi syarat-syarat mutu benihnya, mutu benih genetik, fisik, dan fisiologis yang harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Perbenihan. Yaitu untuk mutu genetik tidak boleh ada campuran, terutama untuk benih sumber itu benih penjenis, kemudian daya tumbuhnya di atas 80%, kemudian tidak boleh ada campuran varietas lain. Untuk fisiknya, kadar airnya harus maksimal 11%. Jadi untuk itu UPBS Balitkabi diberi mandat untuk memproduksi benih sumber tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan penangkar benih, termasuk di sini adalah BPTP, BBI, dan BBU. Saat ini telah tersedia sejumlah varietas unggul baru kedelai yang sesuai untuk lahan sawah serta lahan kering seperti Anjas Moro, Kaba, Sinabung, Ijen, Grobogan, dan lain-lain. Pemilihan jenis varietas ini harus disesuaikan dengan permintaan dan preferensi petani di masing-masing daerah. Lahan yang akan dipakai untuk memproduksi benih dapat berupa lahan bekas pertanaman padi atau lahan tegalan. Jika lahan merupakan bekas pertanaman padi, maka tidak perlu kita olah. Sedangkan jika lahan tegalan, maka lahan tersebut perlu kita bajak sebanyak 2 kali dan diratakan. Selain itu, pada lahan tersebut juga kita buat saluran drainase yang berfungsi untuk mengurangi kelebihan air sekaligus sebagai saluran irigasi. Itu sebelum tanam dibuat bedengan-bedengan. Jarak antar bedengan itu sekitar 3-4 meter. Kemudian dibuat saluran air. Lah, itu kedalamannya sekitar 30 cm. Kemudian tanam. Jarak tanamnya itu 40 kali 10 atau 40 kali 15 dengan 1 atau 2 tanaman per lubang. Kalau pada saat tanam kita menjatuhkan benih per lubang tanam itu lebih dari 2, maka pada umur 10 hari harus dilakukan penjarangan dengan menyisakan 2 tanaman per lubang. Pemeliharaan mutu genetik atau yang lebih dikenal dengan roging dilakukan untuk mempertahankan mutu genetik tanaman dengan cara membuang tanaman yang secara morfologis menyimpang dari ciri-ciri tanaman yang diproduksi. Roging dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada saat tanaman muda, fase berbunga, dan fase masak fisiologis. Rojuing pada fase juvenil atau tanaman muda dilakukan pada saat tanaman berumur 15-20 hari setelah tanam. Komponen yang diamati adalah warna hipokotil, ukuran keping biji, dan bentuk biji. Kedelai hanya memiliki warna hipokotil hijau dan ungu. Jika tanaman yang kita produksi mempunyai warna hipokotil hijau, maka tanaman yang mempunyai hipokotil ungu harus dibuang. Begitu juga sebaliknya. Rojuing kedua dilakukan pada saat fase berbunga, yaitu umur 30-35 hari sesudah tanam. Pada rojuing ini, komponen yang diamati yaitu warna bunga, warna bulu pada batang, serta bentuk daun. Jika ditemukan tanaman yang menyimpang, maka kita cabut dan dibuang. Rojuing yang terakhir dilakukan pada saat fase masak fisiologis. Pada rojuing ini, jika ditemukan tanaman yang menyimpang dari warna polong, bentuk daun, atau bulu pada batang, maka kita harus cabut dan buang. Roging pada prinsipnya punya waktu-waktu tertentu. Jadi pada waktu fase itu tadi yang dilakukan. Karena kalau di luar itu peluangnya bunga sudah atau terlambat pada saat roging bunga sudah tidak menunjukkan warna yang sebenarnya. Kemudian warna hipokotil kalau terlambat itu sudah gradasi warnanya sudah terjadi. Jadi ungu tua misalkan, jadi semakin bertambahnya umur warna ungu akan semakin berkurang atau tertutup dengan tanah. Jadi
Panen dapat dilakukan jika tanaman telah dalam kondisi kering atau sebagian daun telah luruh. Panen dapat dilakukan dengan cara mencabut tanaman atau dibabat. Setelah dipanen, tanaman kedelai atau biasa disebut berangkasan dikeringkan dengan cara dihamparkan selama 2-3 hari. Hindari memupuk berangkasan terlalu tebal karena dapat menyebabkan berangkasan menjadi busuk akibat adanya penguapan panas. Setelah berangkasan kering, maka selanjutnya kita lakukan pembijian dengan cara manual atau menggunakan mesin thresher. Jika menggunakan mesin thresher, maka kecepatan mesin harus diperhatikan agar jangan sampai terlalu kencang karena dapat menyebabkan biji pecah dan rusak. Jika kedelai yang sudah dapat, selanjutnya kita bawa ke tempat penjemuran untuk diproses lebih lanjut. Penjemuran calon benih kedelai dilakukan di lantai jemur. Lantai jemur yang digunakan sebaiknya dilapisi dengan alas agar biji kedelai tidak tercampur dengan material lain. Selain itu, penggunaan alas juga bertujuan untuk mengurangi panas yang berlebihan dari lantai jemur yang dapat menyebabkan kerusakan pada biji kedelai. Lantai jemur tadi bisa pakai terpal atau bisa pakai anyaman bambu atau bisa pakai tikar seperti itu. Jadi intinya untuk melindungi benih dari kotoran fisik maupun dari panas yang berlebihan yang dipantulkan oleh lantai jemur. Kalau calon benih ini dijemur sampai di atas jam 12, ini resikonya pada lembaga, di dalam lembaga dalam biji kedelai itu bisa mati titik tumbuhnya, Pak. Jadi sebagian besar mati, nanti kalau diuji di lab itu daya tumbuhnya bisa kecil sekali gitu. Nah, terus setelah dari proses penjemuran ini kita lanjutkan pada proses sortasi. Sortasi benih dilakukan untuk mendapatkan benih yang berukuran seragam. Sortasi benih juga ditujukan untuk membuang biji yang menyimpang, seperti yang tercantum dalam deskripsi varietas, antara lain warna hilum, warna kulit, dan bentuk biji. Kegiatan sortasi ini penting dilakukan dalam upaya perbaikan mutu genetik benih dari varietas yang diproduksi. Setelah proses sortasi selesai dilakukan, calon benih kita jemur kembali untuk memastikan kadar airnya tidak melebihi 11%. Sebaiknya calon benih dikemas dalam plastik inner terlebih dahulu untuk menjaga agar calon benih tidak terkena udara luar yang dapat menyebabkan perubahan kadar air yang berakibat calon benih dapat ditumbuhi jamur. Selanjutnya calon benih, kemudian kita simpan sementara di gudang. Untuk menyimpan di gudang tidak boleh bersentuhan langsung dengan lantai. Itu harus diberi penyekat. Biasanya kayu supaya itu tidak karung-karung tadi tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Calon benih yang kita simpan, selanjutnya kita ajukan ke Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau BPSB untuk dilakukan sertifikasi. Calon benih akan mendapatkan sertifikasi sesuai dengan kualitas serta daya tumbuh benih. UPBS Balitkabi selain berfungsi atau bertugas memproduksi benih sumber, kami juga menyediakan pelayanan bagi penangkar benih yang ingin meningkatkan kemampuannya dalam proses produksi atau teknologi produksi benih, pasca panen benih maupun teknologi processing benih. Silakan datang ke UPBS Balitkabi, kami akan melayani dengan sebaik-baiknya.
Dari hasil penyampaian video dari balik KB tadi, bahwa seleksi yang dilakukan mulai dari seleksi awal lokasi tanaman, lokasi petani penangkarnya. Setelah seleksi awal tersebut baru masuk nanti seleksi di tahap lapangan. Ini dinamakan dengan rowing, menghilangkan tanaman yang tidak sesuai dengan benih yang diproduksi, apakah itu varietas ataupun tipe simpang atau tipe yang menyimpang dari genetik tanaman yang diperbanyak. Nah, ada setidaknya 3 kali rowing dilakukan. Rowing pertama pada saat vegetatif awal, kemudian rowing kedua pada saat masuk fase generatif atau berbunga, rowing ketiga adalah sebelum panen. Kriterianya apa saja yang dilihat, seperti halnya di video tadi kita contohkan pada tanaman kedelai. Pemeriksaan pertama ini dilakukan sebisa mungkin tidak melewati umur vegetatif awal. Nah, jika melewati, indikator yang akan dilihat tidak akan ditemukan di lapangan. Seperti yang di kedelai tadi adalah warna hipokotil. Hipokotil pada kedelai ada 2 warna, ada yang keunguan, ada yang hijau. Jika lewat dari masa vegetatif, maka warna ini akan terjadi degradasi. Yang awalnya ungu dengan hijau nanti akan sama nantinya warna kehijauan. Seperti pada gambar ini. Ada batasan terhadap benih yang diperoleh nantinya, terutama CVL, yaitu campuran varietas lain. Jika lebih dari ini, maka presentasi kemurnian benihnya rendah. Pemeriksaan lapang kedua ini pada saat fase generatif, indikatornya warna bunga, warna batang, bentuk percabangan, bulu pada batang. Nah, pada saat ditampilkan bagian alur pengolahan benih. Pada saat panen ini indikatornya 80% polong warna coklat. Pada saat itu dia kadar airnya tinggi, 20%. Bahkan alur pengolahan benih ini akan tampak yang berbeda itu adalah kadar airnya. Diharapkan nanti kadar air yang diperoleh untuk benih ini adalah 10-11% maksimal. Yang dihilangkan kotoran benihnya harus seragam bentuknya, ukurannya dan beratnya, dan lakukan nanti pengemasan apakah dia disimpan dulu atau lakukan pengiriman. Baik, sekian materi yang bisa kita sampaikan. Saran saya, saudara lebih banyak membaca baik buku-buku tentang benih, jurnal-jurnal tentang benih, maupun informasi-informasi yang disampaikan dari balai-balai penelitian yang ada di Indonesia. Sampai jumpa pertemuan berikutnya setelah UTS. Materi yang telah saya sampaikan masuk dalam evaluasi di UTS nanti. Silakan saudara review kembali, belajar kembali, sukses nanti menjawab soal ujian. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum.